Oke, kali ini kita bakal bongkar sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa buat ngubah cara Anda ngelihat produktivitas. Ini berlaku di bisnis, bahkan di kehidupan pribadi. Namanya teori kendala atau theory of constraints. Pernah ngerasa gini nggak sih? Semua orang di tim Anda kayaknya sibuk banget, lari sana-sini, rapat non-stop, email numpuk. Tapi kok anehnya progresnya gitu-gitu aja. Rasanya kayak lari di tempat. Nah, ternyata ada loh alasan yang sangat spesifik di balik frustrasi ini. Dan untuk ngertiin ini, kita masuk dulu ke bagian pertama, jebakan efisiensi. Biang kerok dari masalah kita ini bukan kurangnya kerja keras, bukan juga soal kurang sumber daya. Penjahat utamanya adalah sebuah keyakinan yang udah mendarah daging di hampir semua organisasi, yang kita sebut jebakan efisiensi. Jadi mitosnya tuh begini, kalau kita bikin setiap departemen, setiap tim, setiap orang kerja seefisien mungkin, maka otomatis seluruh perusahaan bakal jadi optimal. Logis banget kan kedengarannya? Tapi, tunggu dulu. Eli Goldratt, fisikawan jenius di balik teori ini, punya pandangan yang beda 180 derajat. Dia bilang, optimalisasi sebuah bagian bahkan bukan pertanda dari optimalisasi keseluruhan sistem. Wah, ini benar-benar nantang semua yang kita pelajari soal manajemen loh. Coba deh lihat contoh nyata ini dari industri baja. Keren banget ya. Mereka pakai metrik ton per jam. Apa yang terjadi? Ya jelas, tiap departemen, biar kelihatan keren dan angkanya bagus, pasti milih produk yang paling cepat diproses dan bikinnya dalam jumlah besar sekaligus. Terus, akibatnya buat perusahaan secara keseluruhan? Kacau balau. Pengiriman jadi sering telat, stok numpuk di gudang, dan waktu tunggu customer jadi panjang banget. Optimalisasi lokal malah bikin kekacauan global. Oke, jadi kalau bikin semua orang super sibuk itu salah, terus apa dong jawabannya? Nah, disinilah kita masuk ke momen aha dari teori ini, satu mata rantai terlemah. Gini deh, bayangin aja, setiap sistem, mau itu perusahaan, lini produksi, atau bahkan cara kerja Anda sehari-hari, itu kayak sebuah rantai. Dan kekuatan sebuah rantai itu nggak diukur dari rata-rata kekuatan semua mata rantainya kan? Tapi ditentukan oleh satu mata rantai yang paling lemah. Nah, itulah yang kita sebut kendala atau constraint. Nah, ini nih bagian yang paling penting buat diingat. 1 jam yang hilang di bagian kendala, atau sering kita sebut bottleneck, itu artinya 1 jam hilang buat seluruh sistem. Nggak bisa digantiin. Sebaliknya, 1 jam yang kita hemat di tempat lain, yang bukan kendala, itu cuma ya ilusi, sia-sia, nggak nambah apa-apa ke hasil akhir. Oke, konsepnya dapet ya. Terus gimana cara prakteknya? Nah, disinilah 5 langkah pemfokusan ini masuk. Ini tuh semacam siklus perbaikan yang simple tapi powerful banget. Pertama, identifikasi. Cari tahu di mana letak kendala sistem Anda. Kedua, eksploitasi. Manfaatin si kendala ini abis-abisan. Pastiin dia kerja 100% ngerjain hal yang paling penting tanpa henti. Ketiga, dan ini yang paling susah biasanya, subordinasi. Atur semua hal lain buat ngedukung si kendala. Artinya, bagian lain mungkin harus rela melambat. Keempat, kalau masih kurang, baru deh kita tingkatkan kapasitas kendalanya. Dan terakhir, jangan lupa, ulangi lagi prosesnya dari awal. Karena begitu satu mata rantai dikuatin, bisa jadi mata rantai terlemahnya pindah ke tempat lain. Yuk kita lihat gimana kerangka kerja ini beraksi di dunia nyata, misalnya di lingkungan produksi. Kita akan coba mengelola bottleneck. Dulu aturannya kan, tokohnya harus sibuk terus, jangan sampai kelihatan nganggur. Ini aturan yang lahir dari jebakan efisiensi tadi. Aturan barunya beda jauh. Kita sebut aja prinsip pelari estafet. Coba bayangin, seorang pelari estafet itu lari sekenceng-kencengnya pas lagi pegang tongkat. Tapi begitu tongkatnya dikasih ke pelari berikutnya, dia berhenti dan nunggu. Dia nggak terus-terusan lari keliling lapangan cuma biar kelihatan sibuk kan? Nah, cara buat ngejalanin prinsip pelari estafet ini ada sistemnya, namanya drum buffer rope. Ini adalah sistem yang jenius banget buat ngatur alur kerja biar ngikutin irama si kendala. Pertama, drum atau irama. Ini adalah jadwal kerjanya si kendala. Dia yang nentuin tempo atau kecepatan untuk seluruh sistem. Persis kayak penabuh drum di barisan marching band. Nggak ada yang boleh lari lebih cepat dari irama drum ini. Kedua, ada buffer atau penyangga. Ini adalah tumpukan pekerjaan dalam jumlah tertentu yang sengaja kita taruh persis di depan kendala. Tujuannya simple, mastiin si kendala ini nggak pernah kelaparan atau kehabisan kerjaan. Ini kayak peredam kejut buat ngelindungin bagian terpenting dari sistem kita. Dan terakhir ada rope atau tali. Ini tuh kayak sinyal komunikasi.
Tali ini ibaratnya ngiket startnya proses sama irama si drum. Jadi kita baru mulai ngerjain kerjaan baru kalau si kendala udah siap. Ini cara jitu buat mencegah sistem kita kebanjiran sama pekerjaan yang menumpuk di tengah jalan. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya. Apa sih inti dari semua ini? Mari kita bicara tentang titik ungkit utama Anda. Intinya adalah ada perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Berhenti mencoba mengoptimalkan setiap bagian secara terpisah, mulai optimalkan keseluruhan sistem dengan memfokuskan seluruh energi Anda pada satu-satunya kendala yang ada. Disitulah letak kekuatan terbesar Anda untuk menciptakan perubahan. Dan kutipan ini benar-benar ngejelasin kenapa ini susah banget dilakuin. Katakan padaku bagaimana kau mengukurku, dan aku akan memberitahumu bagaimana aku akan berperilaku. Kalau Anda ngukur sebuah departemen dari efisiensi lokalnya doang, ya mereka bakal mati-matian ngejar itu, bodo amat walaupun itu merusak sistem secara keseluruhan. Cara kita mengukur itu nentuin perilaku orang. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi buat perusahaan atau sistem yang jauh di sana. Pertanyaannya buat Anda. Coba deh pikirin. Entah itu di pekerjaan Anda, di proyek sampingan, atau bahkan di tujuan pribadi Anda. Apa satu kendala terbesar yang lagi nahan laju Anda sekarang? Temukan itu, dan Anda baru saja menemukan titik ungkit terkuat Anda.